Pertama adalah nikmat. Nun ini apa? Nikmat. Karena nikah itu menghasilkan nikmat di dunia, nikmat di kubur, nikmat di akhirat. Di dalam Quran sudah disebut oleh Allah. Dan Masya Allah, salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang maknanya orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunannya, dzurriyyahnya. Ini dzurriyyahnya, keturunannya lahir karena sebab apa? Karena sebab nikah. Dzurriyyahnya, keturunannya, anaknya, cucunya, buyutnya dan sebagainya, sampai akhirnya mereka beriman. Ingat, mereka beriman ya seperti leluhurnya. Iman kepada Allah, iman kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada segala yang diperintahkan diimani. Bagaimana nanti di akhiratnya? Nanti di surganya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami, ini firman Allah nih. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, ini janji Allah. Kami pasti menggabungkan mereka keturunannya kepada karuhun-karuhunnya, leluhur-leluhurnya, digabungkan. Nanti di surga itu digabungkan. Akhirnya berkumpul semuanya dengan leluhur-leluhurnya. Hatta dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam berkumpul. Itu semua hasil pernikahan. Di mana berkumpul? Di surga. Walaupun amalnya tidak sama dengan leluhurnya. Leluhurnya hebat-hebat amal solehnya, ke bawahnya banyak yang males-males. Walaupun amalnya dan tidak sama dengan leluhurnya, tidak akan kami kuti-kuti, kata Allah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami akan gabungkan, kami pasti gabungkan dzurriyyahnya, keturunannya, anak cucunya, kami gabungkan kepada siapa? Leluhur-leluhurnya. Artinya kenikmatan dari nikah ini bukan hanya di dunia saja. Bagaimana di kubur? Banyak riwayat hadis yang menyatakan yatazawaruna fi kuburihim. Mereka saling ziarahi, saling kunjungi di antara mereka. Dan bayangkan, anaknya mengunjungi orang tuanya, kakeknya. Begitu masuk ke alam kubur, orang yang beriman tidak diem aja di satu tempat. Enggak. Tapi yatazawaruna fi kuburihim. Ya, kadang-kadang diam di rumah, kan? Ada teman, ada yang menemani dari amal soleh yang oleh Allah diwujud seperti wujud manusia, anak kecil yang ganteng, yang menyenangkan, kan? Membahagiakan, gerak-geriknya, ucapannya, semuanya yang terus melayani, nganter ke sana kemari, nemani, itu kan? Itu orang-orang yang beriman di alam kuburnya itu nikmat begitu. Apakah dengan keluarganya akan ketemu? Tentu.
Kalau yatazawaruna fi kuburihim, masa iya dengan yang lain bisa saling kunjungi, dengan suami sendiri kok nggak ketemu? Dengan istri sendiri nggak ketemu, dengan orang tua sendiri nggak ketemu, kan? Ini kan pemikiran yang salah. Di dalam banyak riwayat hadis, Al-Imamul Qurtubi di dalam kitabnya, ya, beliau menjelaskan bahwa ahli kubur itu saling kunjungi satu sama lain. Saya ingin ketemu sama anak saya, sama saudara saya, sama orang tua saya, kan? Ketemu, asyik ketemu, Masya Allah. Ngobrol, biasa ngobrol, iya biasa ngobrol, dan cerita, kan? Bukan cuma cerita tentang nikmat di kubur saja, tapi cerita tentang ketika waktu di dunia, cerita atau di dalam kubur itu. Ya. Kalau ada yang baru datang ke alam kubur ditanya, biasa ditanya. Ya. Gimana anak-anak saya di sana? Gimana keluarga saya di sana? Gimana situasi kondisi dan sebagainya. Asyik, bro. Yatazawaruna fi kuburi. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka ada dalam nikmat yang luar biasa. Allah. Ini dari kuburnya seperti itu. Di akhiratnya juga sama. Dikumpulkan nanti. Sehingga anak yang meninggal dunia, kan, sebelum balik, ya, nanti akan dipertemukan oleh Allah di danaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang akan memberi minum dari danau Nabi adalah anaknya sendiri. Keguguran anaknya ceritanya, asal sudah bernyawa. Kalau belum bernyawa, belum 4 bulan, gitu kan? Itu tidak masuk hukum manusia. Nah, yang masuk hukum manusia adalah yang sudah bernyawa. Mulai dikasih ruh di usia 4 bulan. Makanya ya, umat Islam kalau hamil usia 4 bulan itu pada berdoa. Minta doa dari tetangga. Istilah kita 4 bulanan. Minta doa. Dan doa untuk apa? Karena ketika ruh dimasukin ke jasad itu berbarengan dengan dicatatnya nasibnya. Dicatat rizkinya, dicatat umurnya, dicatat. Minta doa agar nasibnya baik, kan? Rizkinya baik, kan? Umurnya panjang, sehat dan sebagainya, selamat, bahagia, mulia. Itu dicatat tuh. Pas mau catat itu, ya, sebelum mencatat itu, diajukan dulu permohonan. Kalau sudah 7 bulan, doa lagi, gitu kan, umat Islam. Kenapa? Karena masa 7 bulan itu masa mungkin, kan, bayi ini bisa lahir. Hatta dalam ilmu kedokteran begitu. Bayi itu kemungkinan bisa lahir itu dari usia 7 bulan. Karena 7 bulan itu sudah kuat bayi itu. Ya, 7 bulan itu artinya sudah berat. Di dalam Quran disebutkan oleh Allah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika Siti Hawa ini berat kandungannya, dan da'awa, maka berdoalah Nabi Adam dan Siti Hawa kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Berdoa untuk disodakohkan. Karena sodakoh itu tadfa'ul bala, menolak bala. Kalau sodakohnya terbaik, maka bentengnya ini lebih kuat. Kan?
Benteng dari bencana, dari warna-warni musibah ini lebih kuat. Sehingga firman Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan bisa meraih albirra. Apa albirra? Kebaikan yang sempurna. Ini maksudnya. Kebaikan yang sempurna ini maksudnya gimana? Di akhirat, ya. Di dunia, ya. Di antara kebaikan yang sempurna di dunia, terjaganya dari warna-warni musibah, dari warna-warni kerugian, secara sempurna ini penjagaannya, albir. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa menginfakkan, gitu kan? Apa yang kamu miliki, ya? Rizki yang Allah titipkan kepada kamu, kamu bisa menginfakannya, kan? Yang terbaik, yang kamu suka, yang kamu cintai. Kalau kamu sodakoh dengan sesuatu yang kamu sudah tidak suka, maka kamu tidak akan meraih albir, kebaikan yang sempurna. Kebaikan sih dapat, tapi kesempurnaannya nggak akan dapat. Kalau ngasih baju yang sudah lusuh, yang bekas, kalau kasih makanan ya yang bekas-bekas aja, kan? Ya. Dapat pahala, dapat, tapi tidak sempurna. Dapat keterjagaan dari musibah, dapat, tapi tidak sempurna. Pahami? Dapat faidah-faidah sodakoh, dapat, tapi tidak sempurna. Ingin sempurna, kalau ingin sempurna, kita harus bisa menginfakkan sesuatu yang kita suka. Makanya sengaja dibikin makanan yang paling enak, yang paling bagus. Dulu yang paling bagus itu ya tumpeng, nasi kuning. Jadilah budaya, begitu. Jadi urusan nasi kuning jadi budaya. Jadilah budaya, kan? Tidak ada di dalam hadis, nggak ada dalam Quran. Artinya tidak ditemukan tentang kalau kita 7 bulanan, 4 bulanan harus nasi kuning, harus tumpeng. Kalau maulidan harus nasi kuning, tumpeng. Oh, nggak ada. Itu mah budaya, tapi budaya ini tetap ada dasarnya. Alasannya dulu yang terbagus itu yaitu, kan? Makanya Buya sering menjelaskan, kalau di zaman kita, zamannya sudah maju, kan? Kita punya duit, kita punya rezeki lebih, maka tetap sodakoh yang terbaik itu yang kita suka dalam situasi kondisi kehidupan kita saat ini. Kalau yang saya suka cokor sapi sop buntut, ya itu, kayak itu. Soal kita mau bikin nasi tumpeng, ini budaya, silakan, ini budaya saja, kan? Dari dulu budayanya seperti ini, nggak masalah kita ikut budaya. Itu kan bukan agama. Dari sisi sodakohnya itu agama. Dari sisi nasi kuningnya itu budaya, kan? Dari sisi yang terbaik, memang tumpeng itu yang terbaik di masanya, kan? Di mana? Di masanya. Sekarang apa yang terbaik di masa saya? Oh, di masa saya spaghetti. Ya sudah spaghetti. Lasanya, ya udah lasanya, kan? Jelas? Pahami oleh kita, ya.
Karena banyak yang tidak paham dalam hal ini, akhirnya membid'ah-bid'ahkan saudara sendiri umat Islam. Dibid'ah-bid'ahkan 4 bulanan, dibid'ah-bid'ahkan. Masa berdoa bid'ah kok? Ya kan? Karena ada alasan kok, gitu kan? Berdoa di 4 bulan itu ada alasan kok. Minta doa, kenapa harus ngumpulin tetangga? Masa minta doa kepada yang lain bid'ah? Lebih banyak yang kita pinta doanya, kan lebih bagus. Itu harus bikin makanan, masa sodakoh itu bid'ah? Kan? Itu bikin tumpeng yang terbaik di masanya, masa itu bid'ah? Kan? Andai kata di zaman kita ini tumpeng ini tidak terbaik di masa kita, kan? Kita ikutnya budaya. Masa budaya itu juga bid'ah? Enggak kok. Kalau budaya dibid'ahkan, kamu semua ahli bid'ah nantinya. Ya kan? Ya. Paham tidak? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi haji naik unta. Memang unta terbaik di masanya. Ya. Sekarang saya mau pingin pakai mobil Mercy. Bid'ah? Masa mau disebut bid'ah, dolalah, ya kan? Silakan, itu kan silakan. Nah, silakan. Allah. Jelas? Eces? Jangan HS. Allah, Allah, Allah. Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Siti Hawa dulu berdoa ketika berat kehamilannya. Berat itu yaitu 7 bulan. Berat itu. Berdoa kepada Allah. Ya. Allah, Allah, Allah. Allah. Ya kalau berdoa kan kapan saja memang diharuskan banyak berdoa. Iya. Kan? Tapi kenapa berdoa itu hanya saat itu saja? Siapa bilang saat itu saja? Kan? Namun ketika kan, bertemu dengan poin-poin terpenting, baru itu dimunculkan. Bahwa Nabi Adam berdoa, Siti Hawa berdoa ketika berat kehamilannya Siti Hawa. Dan alaihissalam, bukan berarti Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah berdoa di waktu-waktu selain itu, bukan. Tapi itu kan ada titik-titik penting, kan? Dan ini nih yang paling penting, terpenting ini di sini nih, terpenting. Allah. Eces. Eces. Maka kita doakan. Nah, ini pengantin. Kembali kepada tadi makna dari huruf-huruf yang ada dalam kalimat apa? Nikah. Satu apa? Nun. Artinya nikmat. Berbicara nikmat dalam rumah tangga di dunia, oh, ini tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang berkeluarga. Ya. Tentu kenikmatan batiniyah, Masya Allah, kenikmatan jasmaniyah. Nikmat. Ini yang pertama. Makna nun yang kedua. Masih nun ini. Nun ini maknanya adalah numu. Apa? Numu. Apa numu itu? Dalam bahasa Arab numu itu terus tidak pernah berhenti, berkembang terus. Numu, berkembang. Karena kebaikan yang lahir dari sebab pernikahan itu tidak pernah berhenti, terus berkembang, hatta bisa berkembang biaknya manusia itu karena apa? Karena pernikahan. Ya.
Karena pernikahan itu adalah faktor penyebab numu. Numu itu apa? Berkembang, terus berkembang kebaikannya. Numu. Satu apa? Nikmat. Kedua, numu. Nah, dua aja dulu. Ya. Lalu kita pindah kepada huruf yang kedua. Apa? Kaf. Apa makna kaf? Kaf yang pertama maknanya adalah karomah. Apa karomah? Karomah itu mulia. Pernikahan itu menjadi wasilah lahirnya kemuliaan dalam hidup. Makanya jangan heran, kan? Kalau masih bujangan, masih lanjang, gitu kan? Masyarakat kurang menghormati kepada yang bujangan. Tapi begitu sudah menikah, lain, akan lebih dihormati, kan? Karena nikah itu menghasilkan karomah. Apa karomah? Kemuliaan. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat kelak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berjanji akan membanggakan umatnya yang menikah. Ingat, kepada semua umat Nabi terdahulu dibangga-banggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan derajat orang yang menikah jauh lebih tinggi ketimbang yang tidak menikah. Salatnya saja, bayangkan, 2 rakaat orang yang menikah itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tidak menikah. Allah. Ini kan jelas kan, numu jelas ini karomah, kemuliaan dari Allah. Itu arti kaf yang pertama. Sekarang arti kaf yang kedua. Apa arti kaf yang kedua? Arti kaf yang kedua adalah kifayah. Apa? Kifayah. Apa arti kifayah? Arti kifayah itu adalah mendapatkan kecukupan. Jadi pernikahan itu menghasilkan kecukupan. Sehingga kehidupan itu Masya Allah dapat kecukupan setelah menikah. Jadi tercukupi. Dan dicukupkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang berapa tuh? Arti kaf yang kedua. Arti kaf yang ketiga apa? Karom. Ada karomah, ada karom. Apa karom? Karom itu sifat dermawan. Ya kalau sudah menikah itu akan tumbuh sifat karom. Yang tadinya biasanya minta kepada orang tua. Kalau sudah menikah, nah pasti akan tumbuh di dirinya sifat karom sehingga hatinya berubah, pemikirannya kan menjadi ingin memberi. Ingin memberi. Ya. Memberi kepada istri. Memberi kepada anak. Akhirnya ingin memberi juga kepada orang tua, ingin memberi kepada yang lain, kan? Padahal tadinya sebelum menikah selalu ingin diberi. Buat rokok minta orang tua, buat bensin minta orang tua, buat kuota minta
orang tua. HP-nya minta orang tua. Dan berapa tuh arti kaf yang ketiga itu ya? 1 karomah, 2 kifayah, 3 karom. 4 arti kaf yang keempat adalah al-kaffu. Kaffu. Apa arti kaffu? Dan kaffu itu terjaga. Dan kaffu itu rem. Ada rem. Ingat. Sehingga mata biasa rajin memandang wanita-wanita yang bukan mahram, kalau sudah menikah rem. Kafful basar. Terjaga pandangannya. Kan? Terhalang pandangannya. Ada rem di sana. Ya. Sehingga hidupnya teratur, tidak semena-mena. Waktu bujangan lanjang masih bisa semena-mena. Ketika sudah menikah ada kafun, ada rem. Kan? Melenceng dikit ada yang baud. Ada yang baud, ada yang melotot. Ada yang nyubit. Ada yang ngambek. Ada kafun. Itu kan, ada yang ngomel. Ngomel itu penjagaan itu, penjagaan. Kalau istri ngomel sama kita itu kan itu penjagaan itu. Ada kafun. Itu keberkahan dari nikah. Arti kaf yang keberapa? Keempat. Kaf yang pertama karamah. Kaf yang kedua kifayah. Dan kaf yang ketiga karom. Kaf yang keempat kafun. Kaf yang kelima kamalah. Apa kamalah? Kesempurnaan. Jadi kalau tidak nikah itu tidak sempurna. Sempurnanya kehidupan manusia itu ketika sudah menikah. Nikmatnya juga sempurna. Dalam nikah ada kamalah. Berapa tuh? 5. Masih ada yang lainnya, sudah 5 aja dulu. Ya. Sekarang pindah kepada apa? Alif. Apa arti alif dalam nikah? Alif itu ulfah. Apa? Ulfah. Apa? Ulfah. Apa itu ulfah? Ulfah itu adalah cinta. Dan ulfah itu kedamaian hati. Itu ulfah. Ulfah itu ketenangan hati. Namanya ulfah. Sudah. Sekarang pindah kepada apa? Hak. Apa itu arti dari hak? Yang pertama, arti hak dalam nikah ini adalah himayah. Apa himayah? Himayah itu adalah kan, keterjagaan. Terjaga. Kan? Jadi terjaga, himayah. Ingat, istri Masya Allah jadi terjaga, suami jadi terjaga, sehingga hidupnya bisa tentram, bisa aman, karena ada himayah. Ya. Ada yang mau mendolimi, ada yang ngejagain, gitu kan? Ya. Yang kedua, arti dari hak. Apa yang kedua? Halawah. Apa? Halawah. Halawah itu apa? Manis.
nikah itu manis. Kalau hidup ingin merasakan manis, kan? Sulit ditemukan kecuali setelah nikah. Karena dalam nikah itu ada manis, halawah. Masya Allah. Nikmat. Faham? Faham? Allah. Catat. Apa arti dari nun? 1, nikmat. 2, numu. Apa arti numu? Terus berkembang biak terus kebaikannya, keturunannya dan sebagainya. Lalu yang kedua, kaf. Apa arti kaf? 1, karomah. Apa karomah? Mulia. 2, 3, 4 dan kafun. Terus 5, kamal, sempurna. Lalu alif, ulfa. Apa ulfa? Kecintaan, ketenangan hati. Kan? Lalu ha, yang pertama himayah. Apa himayah? Keterjagaan, terjaga. Lalu yang kedua halawah. Apa itu halawah? Manis. Yang ketiga, dan nikah itu akan melahirkan hamdu, pujian. Akan melahirkan apa? Hamdu, pujian. Dan hamid, terpuji. Ingat. Maka ketika orang menikah itu akan naik. Dan keterpujiannya itu akan naik. Karena ada hamid. Ya. Dan nikmatnya banyak, akhirnya banyak memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pahami oleh kita. Maka jelas bahwa nikah itu adalah anugerah. Tapi tentunya jika sudah sampai kepada saatnya. Kalau belum sampai kepada saatnya dipaksakan, itu bisa menjadi malapetaka. Ya?